Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kami dari kelompok 5 yaitu akan mempresentasikan bagaimana dampak positif terhadap pemahaman nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai ASN yang nasionalisme, yang mana kami ambil ini yaitu contohnya di lingkungan kerja kami masing-masing, yaitu kami kesemuanya kebetulan adalah guru ya teman, itu Bapak Ibu sekalian. Yang kelompok kami ini terdiri dari yang pertama Abdi Potoni, saya sendiri, Junaidi, Sinta Maryani, Novita Agustini, Etatri, Juniantina, Pita Krismonita Wardani, Rima Yulia Erman, dan Desi Damayanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kami kerjakan pada hari Minggu kemarin. Seorang ASN harus mengetahui apa saja tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan nilai nasionalisme. Sebagai dasar negara dan juga di ideologi negara, memahami nilai-nilai Pancasila adalah sebuah kewajiban bagi warga negara, terkhusus kita sebagai ASN. Tak hanya dipahami saja, nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kelompok kami di sini akan membahas yaitu tentang dampak positif terhadap sila kelima. Nilai-nilai pemahaman keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita memasuki yaitu bagaimana contoh dan apa-apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing, maka kami akan memaparkan terlebih dahulu apa saja nilai-nilai pemahaman keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini terletak ada 11 komponen. Yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan ini adalah contoh penerapan sila kelima yaitu di Pancasila di lingkungan sekolah, yang mana yaitu tidak memboroskan uang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Contohnya yaitu seorang kepala sekolah dan dewan-dewan guru lainnya dapat memanage bagaimana cara mengeluarkan dana BOS, bagaimana cara memperhitungkan mana yang akan dibelikan terlebih dahulu atau yang akan dimanajekan terlebih dahulu. Lanjut, dengan budget tersebut kita dapat mengoptimalkan apa saja untuk kemajuan di sekolah. Yang kedua itu mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai seorang murid atau siswa. Jadi di sini seorang guru yaitu dapat memberikan kewajiban kepada murid, kepada anak-anak didik kita, sehingga semua sesuatu yang kita berikan itu adalah memang benar-benar yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Yang ketiga itu menghargai hasil kerja keras teman atau guru, misalnya memuji kinerja teman. Sebagaimana kita seorang guru harus saling mensupport, saling mendukung, dan saling memberi hal layaknya sebagai kita sama-sama seorang guru. Dan yang keempat itu bergotong royong, yaitu membersihkan sekolah. Dalam membersihkan sekolah ini tidak semerta-merta kita itu hanya memberikan tugas ini kepada penjaga ataupun kepada anak-anak didik kita, namun kita selaku sebagai guru harus bisa ringan tangan, bergotong royong agar semua pekerjaan itu dapat menjadi lebih ringan. Yang kelima itu senang berbagi kepada teman, misalnya berbagi informasi untuk kemajuan kinerja. Kalau untuk siswa yaitu dia suka membagi jajanan kepada teman-teman dia. Kalau sebagai guru kita itu harus membagi informasi untuk kemajuan kinerja kita masing-masing dan untuk kita masing-masing. Terus yaitu fokus pembahasan dari kelompok kami
yaitu di sini yaitu menghormati hak-hak orang lain. Di sini implementasi sila kelima dari Pancasila bisa dilakukan dengan cara menghormati hak-hak orang lain dan berlaku adil agar terpupuk rasa nasionalisme. Misalnya, pimpinan berlaku adil terhadap bawahannya dalam hal memberikan tugas secara adil terhadap bawahannya. Misalkan di tempat kerja saya, seperti di SD 218 seperti itu. Jadi setiap ada surat perintah perjalanan dinas, maka setiap guru itu memberikan kepada setiap yang PNS maupun CPNS tugas dan tupoksinya masing-masing, dengan mengikuti arahan dari kepala dinas, runtun kepala sekolah, dan kepada dewan guru di sekolah kita masing-masing. Yaitu yang kedua, memberikan peluang kepada orang lain dalam mencapai hak dan tidak menghalang-halanginya. Sebagaimana contoh di sekolah kami, yaitu ada seorang guru yang ingin mengikuti tes dalam tes P3K ini, maka kepala sekolah itu memberikan izin untuk guru tersebut agar dapat belajar lebih giat, meningkatkan kapasitasnya agar bisa lulus menjadi P3K. Jadi dampak positifnya yaitu setiap hak-hak guru itu dapat tercapai. Dan di sini kami terkhusus kelompok 5 ini membahas yaitu dampak positif dari sila kelima ini saja. Yang ketiga itu, guru memberikan sistem penilaian yang adil terhadap muridnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem penilaian itu banyak sekali teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, yaitu kita harus menilai itu secara adil. Yang mana di sini ya implementasinya di sini yaitu sikap adil berdampak positif di lingkungan di SD 218. Yang pertama itu, jika perilaku adil itu diterapkan, maka akan terjadinya keharmonisan, yang mana guru muda bisa berbicara dengan haknya, dan yang tua menjadi pedoman sebagai penyeimbang di antara yang guru-guru muda yang penuh dengan gejolak semangat yang tinggi. Jadi sebagai guru senior ataupun guru PNS yang lebih tua lagi, dia bisa menjadi penyeimbang dan menjadi pedoman untuk guru-guru muda yang lainnya. Terus dengan moto berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di sini di sekolah 218 itu, SD 218 itu, sikap adil itu diterapkan dengan benar dan menimbulkan dampak positif di lingkungan sekolah, maka timbullah keharmonisan dan kekompakan antara atasan dan staf lainnya. Sebagaimana di sini saya menyadari bahwanya di SD itu saat ada sertifikasi guru cair seperti itu, ada guru gajian, jadi yang PNS ini sama-sama memberikan uang untuk makan bersama pada hari Sabtu seperti itu. Jadi yang honorer itu dapat mengenyam apa-apa saja dari hasil dari penghasilan dari guru-guru PNS maupun CPNS tersebut. Jadi di sini ada yang dinamakan keharmonisan atau kekeluargaan. Jika sikap adil itu atau sikap saling menghargai antara satu sama lain itu benar-benar diwujudkan. Jadi timbullah sikap keharmonisan dan kekompakan antara atasan dan staf lainnya. Terus yaitu guru itu harus sudah memahami tentang prinsip penilaian, terkhusus penilaian yang adil dalam sistem KBM. Ya, jadi bahasan kita tadi yaitu tentang sistem penilaian ini. Kali ini dalam pemahaman tentang sikap adil dalam implementasi guru dalam pengajaran yang memegang konsep penilaian yang adil akan berdampak positif dalam segi pembelajaran yang melandaskan keadilan bagi setiap peserta didik. Sebagaimana adil itu sendiri, nah di sini ada ilustrasinya bahwa ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu seperti itu ya. Jadi di sini adil itu menerapkan berarti penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus atau perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, ada istiadat, status sosial, ekonomi, gender, dan faktor-faktor tersebut tidak relevan dalam penilaian sehingga perlu dihindarkan agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai guru itu harus menjadi pelopor bagaimana cara melakukan sikap adil terhadap sesama. Sebagai guru kita melakukan penilaian yang adil terhadap anak-anak didik kita sekalian. Jadi
Jadi itu dapat memupuk rasa nasionalisme kita di mana tempat atau instansi kerja kita masing-masing. Lanjut yaitu hubungan kausalita sila kelima dengan 4 kompetensi guru. Di sini mengapa kami mengambil ini? Karena 4 kompetensi guru ini ada kausalitasnya atau kausal atau hubungan dari sila kelima dengan kompetensi 4 guru. Terkhusus kali ini kami membahas yaitu tentang kompetensi yang bagian sosial yang nomor 4. Ya, jadi di sini kompetensi sosial yang harus dimiliki guru itu yaitu guru harus terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan dewan pendidik maupun komite sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, memahami dunia sekitarnya dan lingkungan. Jadi sebagaimana ini kaitannya dengan penerapan implementasi sila kelima dalam lingkungan sekolah atau instansi kita, maka ini adalah hubungan yang sangat erat dan menjadi pedoman guru dalam penerapan sikap nasionalisme di lingkungan kerja. Contoh, penerapan sikap sosial antara teman sejawat dan atasan di SD 218 seperti ilustrasi di gambar. Bahwasanya tidak ada perbedaan ataupun antara satu sama lain, maka yang tua itu merangkul, yang muda itu merunduk. Jadi sama-sama menghormati satu sama lain dan saling memahami lingkungan kita, bagaimana cara tata krama kita di dalam sebagai ASN, antar ASN di sini yaitu dapat bekerja sama dengan dewan pendidik maupun komite sekolah, dan di sini sosialisasi antara kepala sekolah dan guru di SD 218 Palembang dalam pengambilan keputusan, dan ini yaitu menunjukkan adanya hubungan yang baik, dan bisa saling menghargai pendapat dan hak bicara dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini tidak serta-merta seorang kepala sekolah itu dapat memutuskan sesuatu itu tanpa ada persetujuan dari dewan guru, tanpa ada persetujuan dari komite sekolah. Jadi setiap keputusan itu di sekolah maka semuanya disosialisasikan dengan cara mufakat. Bagaimana di sila kelima itu yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan dalam sistem kependidikan yaitu semuanya itu bisa mengeluarkan hak pendapatnya, juga bisa dalam pengambilan keputusan dapat memberikan ide untuk gagasan dan bergaul dengan kawan sekerja serta mitra pendidikan itu dengan baik seperti itu. Lanjut ke jadi pembahasan yang kami bahas ini, pelajaran yang kita bisa ambil dari pemaparan ini yaitu yang pertama, segala sesuatu itu jika dikerjakan dengan adil, kerjasama dan penuh rasa sosial, maka akan memunculkan energi yang positif dimanapun dan siapapun itu. Jika rasa nasionalisme sudah tertanam dalam dada, maka itulah yang disebut manusia yang insani, berbudi luhur. ASN yang kedua itu ASN yang berjiwa besar, akan memahami apa itu perbedaan. Yang ketiga, jika patriotisme sudah terpatri atau tertanam di dada kita, maka hal sebesar apapun, serumit apapun di tempat kerja, masing-masing bisa dilaksanakan oleh ASN, yaitu dengan moto berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tidak ada muda dan tua, namun yang ada itu adalah cara kita menempatkan diri terhadap bagaimana karakter menghadapi orang yang lebih tua dari kita dan orang tua menghadapi umurnya lebih muda dari dia. Jadi itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja pemaparan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.